Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan belantara, terdapat sebuah cerita menakutkan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita tentang genderuwo, makhluk gaib yang diyakini menghuni hutan dan tempat-tempat terpencil. Penduduk desa sering mendengar cerita-cerita mengerikan tentang genderuwo, yang konon dapat menampakkan diri dalam berbagai bentuk yang menakutkan. Cerita dimulai dengan pemandangan hutan belantara yang gelap dan mencekam di malam hari. Suasana hening, hanya dipecah oleh suara angin yang berdesir pelan di antara pepohonan. Kamera kemudian memperlihatkan seorang pria muda bernama Dika, yang sedang melakukan perjalanan sendirian melalui hutan untuk mencari kayu bakar. Dika adalah seorang yang tidak percaya dengan cerita-cerita mistis tentang genderuwo. Baginya, itu hanyalah dongeng belaka untuk menakut-nakuti orang-orang. Namun, ketika dia mulai merasakan kehadiran yang aneh di sekitarnya, pandangannya mulai berubah. Saat sedang mencari kayu bakar, Dika tiba-tiba mendengar suara-suara aneh di antara pepohonan. Suara-suara itu terdengar seperti bisikan-bisikan yang menyeramkan, membuat bulu kuduknya merinding. Dika mencoba untuk tetap tenang dan mengabaikan suara tersebut, tetapi ketika dia melihat ke arah seberang sungai, dia melihat sesosok bayangan besar yang mengambang di udara. Dengan langkah gugup, Dika mendekati bayangan tersebut, berpikir bahwa itu hanyalah ilusi. Namun, semakin dia mendekat, semakin jelas terlihat sosok yang menyeramkan itu. Itu adalah genderuwo, makhluk gaib yang diyakini menghuni hutan tersebut. Dika berusaha untuk lari, tetapi kakinya seperti terpaku di tempat. Genderuwo mengambang mendekat, wajahnya yang menyeramkan terlihat jelas di bawah cahaya remang-remang. Matanya memancarkan cahaya merah yang membuat Dika merasa seperti terhipnotis. Tanpa bisa bergerak, Dika hanya bisa menatap genderuwo yang semakin mendekat. Namun, tiba-tiba, suara teriakan mengerikan memecah kesunyian malam. Genderuwo seketika menghilang, meninggalkan Dika yang terdiam ketakutan di tengah hutan yang gelap. Keesokan harinya, Dika bercerita kepada penduduk desa tentang pengalamannya dengan genderuwo. Mereka semua terkejut dan memilih untuk tidak melawan alam gaib. Namun, keberadaan genderuwo menjadi semakin nyata bagi mereka. Dalam beberapa malam berikutnya, penduduk desa mulai mendengar suara-suara aneh yang datang dari hutan. Suara-suara itu terdengar seperti tangisan dan teriakan yang membuat bulu kuduk merinding. Beberapa orang mencoba untuk mencari tahu asal suara tersebut, tetapi tidak ada yang kembali dengan selamat. Misteri tentang genderuwo semakin menggema di seluruh desa. Penduduk desa menjadi semakin takut dan paranoid, tidak berani keluar rumah di malam hari. Mereka meminta bantuan dari sesepuh desa untuk mengusir genderuwo, tetapi tampaknya makhluk tersebut tidak terpengaruh. Dalam keputusasaan, penduduk desa meminta bantuan dari seorang ahli paranormal yang tinggal di kota terdekat. Ahli paranormal itu datang ke desa dengan peralatan yang canggih dan pengetahuan yang luas tentang makhluk gaib. Setelah melakukan serangkaian investigasi, ahli paranormal itu menemukan bahwa genderuwo adalah roh penasaran yang belum bisa tenang. Dia mengungkapkan bahwa genderuwo adalah makhluk yang terikat pada hutan tersebut karena sebuah kutukan kuno yang tidak terpenuhi. Dengan bantuan dari penduduk desa, ahli paranormal itu melakukan ritual khusus untuk mengusir genderuwo dari hutan. Mereka membuat lingkaran api di sekitar hutan dan memanggil genderuwo untuk berbicara. Saat genderuwo muncul, dia terlihat sangat marah dan terkejut dengan keberadaan mereka. Namun, dengan penuh keberanian, penduduk desa memohon maaf atas kesalahan leluhur mereka yang menyebabkan kutukan tersebut. Mereka meminta genderuwo untuk memaafkan dan melepaskan mereka. Tiba-tiba, genderuwo terlihat berubah pikiran. Dia menatap mereka dengan mata yang lebih lembut, seolah-olah merasa lega karena akhirnya bisa berkomunikasi dengan manusia. Dalam sebuah penampilan terakhir, genderuwo menghilang ke dalam hutan, meninggalkan penduduk desa dengan rasa lega. Sejak kejadian itu, desa tersebut tidak pernah lagi mendengar suara-suara aneh yang datang dari hutan. Penduduk desa merasa lega karena akhirnya mereka bisa hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Mereka belajar dari pengalaman tersebut bahwa alam gaib bukanlah sesuatu yang harus mereka takuti, tetapi harus dihormati dan dijaga keseimbangannya.
Kisah tentang genderuwo menjadi legenda di desa tersebut, diwariskan dari generasi ke generasi sebagai pelajaran tentang keberanian, pengertian, dan pentingnya menjaga harmoni antara dunia manusia dan dunia gaib. Dengan perasaan lega karena berhasil mengusir genderuwo, penduduk desa berharap bahwa kehidupan mereka akan kembali normal. Namun, kelegaan itu hanya berlangsung sesaat. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, kejadian aneh mulai terjadi lagi di desa tersebut. Penduduk desa mulai melaporkan bahwa mereka sering melihat bayangan-bayangan yang menyeramkan di sekitar hutan dan tempat-tempat terpencil lainnya. Suara-suara aneh juga kembali terdengar di malam hari, membuat ketakutan kembali melanda desa. Dika, yang masih traumatik oleh pengalamannya dengan genderuwo, memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa tersebut. Dia berbicara dengan beberapa orang tua di desa yang menceritakan bahwa fenomena tersebut terjadi setiap beberapa tahun sekali dan biasanya berhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat daripada genderuwo. Mereka menyebut makhluk itu sebagai Raja Hutan, makhluk gaib yang diyakini memiliki kekuatan besar dan menguasai hutan dan makhluk-makhluk gaib lainnya. Dika merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang makhluk ini dan memutuskan untuk mencari tahu keberadaannya. Dengan bantuan beberapa penduduk desa yang berani, Dika memulai ekspedisi ke dalam hutan untuk mencari tahu keberadaan Raja Hutan. Mereka melakukan perjalanan yang panjang dan melelahkan, melintasi lebatnya hutan belantara yang dipenuhi dengan rintangan dan bahaya. Setelah berhari-hari berjalan, mereka akhirnya sampai di sebuah gua besar di tengah hutan. Di dalam gua itu, mereka menemukan petunjuk-petunjuk kuno tentang keberadaan Raja Hutan dan kekuatannya yang dahsyat. Mereka juga menemukan bahwa Raja Hutan hanya akan muncul setiap beberapa tahun sekali untuk menguji kekuatan dan keberanian penduduk desa. Dika dan timnya menyadari bahwa mereka harus menghadapi Raja Hutan untuk melindungi desa mereka. Mereka kembali ke desa dengan tekad yang bulat, siap untuk menghadapi ujian yang akan datang. Suatu malam, ketika bulan purnama muncul di langit, Raja Hutan akhirnya muncul. Makhluk itu terlihat sangat besar dan menakutkan, dengan mata yang memancarkan cahaya yang menakjubkan. Penduduk desa bersiap-siap untuk menghadapi makhluk tersebut, mempersiapkan diri untuk pertarungan yang akan datang. Namun, ketika Raja Hutan mendekati desa, dia tidak membawa kehancuran atau malapetaka. Sebaliknya, dia berbicara dengan suara yang lembut dan penuh kebijaksanaan. Dia menjelaskan bahwa ujiannya adalah untuk melihat apakah penduduk desa memiliki keberanian dan tekad yang kuat untuk melindungi alam mereka. Dika dan penduduk desa lainnya menyadari bahwa Raja Hutan bukanlah musuh, tetapi pelindung alam. Mereka berjanji untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, dan untuk selalu menghormati kekuatan gaib yang ada di sekitar mereka. Dengan demikian, kehidupan kembali normal di desa tersebut, dengan penduduk desa hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk gaib di sekitarnya. Mereka belajar bahwa keberanian bukanlah tentang menghadapi ketakutan, tetapi tentang menghormati alam dan makhluk yang ada di dalamnya. Kisah tentang genderuwo dan Raja Hutan menjadi legenda di desa tersebut, diwariskan dari generasi ke generasi sebagai pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Setelah peristiwa dengan Raja Hutan, kehidupan di desa tersebut kembali tenang. Penduduk desa mulai melupakan ketakutan masa lalu dan kembali menjalani kehidupan mereka seperti sedia kala. Namun, Dika masih merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan. Dia memutuskan untuk kembali ke gua tempat mereka menemukan petunjuk tentang Raja Hutan. Di dalam gua itu, Dika menemukan sebuah artefak kuno yang diyakini memiliki kekuatan magis yang besar. Artefak itu berbentuk sebuah batu bercahaya dengan simbol-simbol kuno yang terukir di permukaannya. Dengan penuh rasa ingin tahu, Dika membawa artefak itu kembali ke desa. Dia berbicara dengan Pak Hadi, sesepuh desa yang memiliki pengetahuan tentang ilmu spiritual, tentang artefak itu. Pak Hadi mengatakan bahwa artefak itu adalah batu kekuatan, sebuah benda magis yang diyakini memiliki kekuatan untuk mengendalikan makhluk gaib. Dika merasa terpanggil untuk menggunakan batu kekuatan untuk melindungi desa dari bahaya yang mungkin datang di masa depan.
Dia meminta bantuan dari beberapa penduduk desa yang paling berani untuk membantu meritualkan kekuatan batu tersebut. Mereka melakukan serangkaian ritual kuno di tengah hutan belantara, memohon kepada alam semesta untuk memberikan kekuatan pada batu kekuatan. Setelah ritual selesai, batu kekuatan mulai bersinar terang, memancarkan aura yang kuat dan mencegah makhluk gaib untuk mendekat. Dengan keberanian dan tekad yang baru, penduduk desa bersiap untuk menghadapi apapun yang mungkin datang. Mereka belajar bahwa keberanian bukanlah tentang tidak takut, tetapi tentang menghadapi ketakutan dan menjaga keberanian dalam menghadapinya. Beberapa tahun berlalu, desa tersebut tetap aman dan damai. Penduduk desa meyakini bahwa batu kekuatan telah membawa perlindungan bagi mereka, dan mereka menjaga keberanian dan kepedulian mereka terhadap alam semesta. Kisah tentang genderuwo, raja hutan, dan batu kekuatan menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka menjadi pelajaran tentang keberanian, pengertian, dan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Dan di malam-malam tertentu, ketika bulan purnama muncul di langit, penduduk desa kadang-kadang masih bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib di sekitar mereka, mengingatkan mereka akan kekuatan alam yang luar biasa. Namun, mereka tidak takut karena mereka tahu bahwa mereka dilindungi oleh keberanian dan kebijaksanaan mereka sendiri.